Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Hadianto, MED, dan Ibu Tia Ayuningrum, MPD, selaku dosen pembina mata kuliah Administrasi Pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga saya dapat mempresentasikan materi yang telah saya sediakan pada kesempatan kali ini. Serta salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arma Alifia dengan NIM 210750008 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi administrasi kurikulum pendidikan. Konsep dasar kurikulum, administrasi kurikulum. Administrasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah administrasi kurikulum. Mata kuliah administrasi pendidikan dengan seksi 2022-11-270352 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Hadianto, MED, dan Ibu Tia Ayuningrum, MPD. Yang disusun sendiri oleh saya sendiri, Arma Alifia. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pendahuluan, pengertian administrasi, pengertian kurikulum, konsep kurikulum, ruang lingkup administrasi kurikulum, serta fungsi dan komponen administrasi kurikulum. Pada pendahuluan, terdapat salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kedua, kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Ketiga, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Pengertian administrasi. Administrasi adalah rangkaian kegiatan proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses pengelolaan kerjasama dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan administrasi pendidikan adalah suatu proses mengelola sumber daya pendidikan dan komponennya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani adalah kurir, yang artinya pelari, tempat berpacu, artinya suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan dari garis start sampai finish. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Konsep kurikulum. Kurikulum merupakan inti pokok dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. Kedua, kurikulum merupakan suatu sistem yang harus dikembangkan. Ketiga, kurikulum merupakan suatu kajian yang terus dipelajari oleh para ahli agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang. Administrasi kurikulum memiliki pengertian, yaitu suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup administrasi. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Pada ruang lingkup pertama, administrasi kurikulum pendidikan menempatkan perencanaan sebagai posisi yang pertama karena merencanakan serta mengatur kurikulum serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan harus dilakukan secara profesional. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Di dalam administrasi kurikulum, organisasi adalah desain bahan-bahan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pembelajaran serta mempermudah jalan belajar sehingga tujuan pembelajaran peserta didik dapat dicapai secara efektif. Sedangkan yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable yang membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Fungsi administrasi kurikulum yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan atau equity dan kecepatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkupan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Komponen kurikulum terdapat 4. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar memotivasikan murid mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki kurikulum. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi suatu proses pembelajaran atau materi dari pembahasan administrasi kurikulum. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.